مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Jamaah sekalian yang insyaallah kita semua akan diangkat derajat kita oleh Allah ke maqam yang terpuji. Allahumma amin ya rabbal alamin. Seminggu lagi insyaallah kita akan berjumpa dengan bulan yang sangat diharapkan kedatangannya. Marhaban ya Ramadan atau welcome Ramadan. Ketika di awal-awal Ramadan banyak kiai, ustadz, mubaligh yang menyampaikan menyampaikan hadis yang kalau tidak diluruskan ini berbahaya. Contoh, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa yang merasa gembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya terkena api neraka. Orang awam itu mikir, oleh ngono ya bahagia tok wae, tapi enggak poso. Lha kucluk kan. Ini bahayanya. Wah, bahagia tok wis. Ya, bukan. Tafsiran hadis itu bahagianya itu diekspresikan persiapan gitu. Dengan datangnya bulan Ramadan bahagia, ya Allah nanti akan aku puasa dengan benar, saya akan sholat sunnah yang sempurna, saya akan infak sedekah yang banyak karena nilai pahalanya memang benar-benar berbeda dengan di bulan-bulan yang lain. Dalam kitab Al-Minahus Saniyah itu disebutkan bahwa setiap amal di bulan Ramadan itu kan dilipat gandakan sampai berapa? 1000 kali lipat. Termasuk fi kulli tasbihatin falahu alfa tasbihatin. Ya, jadi membaca subhanallah saja di bulan Ramadan sekali, Pak. Pahalanya seperti dia membaca tasbih 1000 kali. Sama baca Quran ya, 1 huruf sama dengan 1000 huruf. Orang baca Quran di bulan Ramadan alif lam mim 3.000. Merasa sudah banyak pahala, shadaqallahul azim, ulang enggak jadi tadarus, dah ikut celuk lagi gitu. Jadi jangan jadi kucluk. Jangan jadi orang yang suka ngitung pahala sendiri. Wis serahno Gusti Allah, wis ana sing ngitung. No. Jangankan ke Qur'annya, Pak. Bismillah tok lho 19 gitu. Bismillahirrahmanirrahim. 19.000 karena 19 huruf. Biar lengkap jadi 20 tambah nun. Shadaqallahul azim lah. Ini bahayanya. Sama dengan tadi itu.
Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa yang bahagia dengan masuknya bulan Ramadan, maka dia akan diharamkan jasadnya terkena api neraka. Tapi bahagia toh. Bahagia ini maknanya kan macam-macam. Bahagia karena mau punya baju baru, ya kan? Bahagia karena apa gitu kan? Bukan karena murni, karena Ramadannya ini bahaya. Jadi maksud saya, kalau penjenengan itu apa istilahnya? Bahagia. Bahagia itu karena kemuliaannya, ya, bahagia karena kemuliaannya yang sangat luar biasa. Ini kok belum masuk ini? Ya, baiklah. Belum masuk. Kita bicara tentang aib dulu. Haram membuka aib sesama. Haram membuka aib sesama. An Ibn Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ma'sara man aslama bilisani wa lam yadkhulil iman fi qalbihi. Ya, la tu'dzul muslimina wa la tu'ayyiruhum wa la tattaba'u awratihim fa innahu man tatabba'a awrata akhihi al-muslim yatatabba'illahi awratih yafdah wa yafsah walau fi jawfi rahlih. Hadis dari Imam At-Tirmidzi. Jadi hadis dari Ibnu Umar ini, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, mengabarkan kepada kita, ya ma'syara man aslama bilisani walam yadkhulil imani fi qalbi. Wahai sekalian orang yang telah berislam dengan lisannya, baca syahadat, namun belum masuk ke dalam keimanannya, ke dalam hatinya. Kemudian kata Nabi, la tu'dzul muslimina wa la tu'ayyiruhum wa la tatabba'u auratihim. Jangan kalian mengganggu kaum muslimin, jangan mencelanya, jangan mencari-cari aib mereka. Ya. Jangan mencari aib-aib mereka. Fa innahu man tatatabba'a aurata akhihil muslim, karena sesungguhnya barang siapa yang berusaha mencari aib saudaranya sesama muslim, ya tatabba'illahu auratih, pasti Allah akan mencari aibnya dia. Yafdahu walau fi jawfi rahlih, dan barang siapa yang Allah cari aibnya, maka pasti Allah akan membongkarnya. Walau fi jawfi rahlih, walaupun dia berada di dalam rumahnya. Gitu Pak ya. Jadi larangan mencari-cari kesalahan orang lain. Kenapa? Belum tentu DE gak duwe salah belas. Ya, mencari-cari kesalahan orang lain pada salahnya sendiri segunung. Naudzubillah. Maka perlu dikaji hadis ini, apa maksudnya, kaitan pelajaran yang kita dapat dari hadis ini. Minimal ada 5. Ulama mengatakan bahwa aib berarti cacat atau memiliki kekurangan. Aib itu maksudnya adalah sesuatu yang buruk, yang dapat mempermalukan seseorang ketika aib tersebut diketahui oleh orang lain. Oleh karena itu Islam melarang umatnya untuk mencari-cari kesalahan orang lain, membuka aib orang lain dalam bentuk apa ya, ghibah, namimah, fitnah misalnya. Di ghibah dirasani rono rene, di fitnah, di di namimah, adu domba dengan aib itu, jangan. Ini akhlak dalam Islam itu, jangan membongkar aib orang lain, karena Allah akan membongkar aibnya dia, walaupun dia singitan di dalam kamar,
pasti dibongkar oleh Allah. Orang yang suka membongkar aibnya orang, Allah yang akan membongkar aibnya dia. Yang kedua, kata ulama, membuka aib dalam Islam itu sama saja seperti memakan bangkai saudaranya sendiri, berdasarkan firman Allah Al-Hujurat ayat 12 itu. Ayuhibbu an ta'kula lahma akhihi faqarittumu. Kon seneng tak kalau makan bangkainya orang yang kita rasani, bangkainya orang saudaramu sendiri yang kau rasani itu. Faqarittumu, kamu pasti tidak mau. Saya punya cerita. Boleh saya cerita? Kak boleh tetap cerita, Pak. Dulu pas Ramadan, ono dua gadis perempuan ini suka ngerasani. Tak henti ngerasani orang. Akhirnya dilaporkan ke Rasulullah. Oh ya wis, nanti maghrib aku rono, buka rono, panggil si cewek dua itu, turung makan apa-apa, turung makan apa-apa, suruh ambil mangkok dua, masing-masing perempuan ini memegang mangkok, disuruh oleh Nabi begitu, terus Nabi bilang muntahkan. Loh, apa yang dimuntahkan? Wong gak mangan apa-apa. Berarti ini DE. Wes muntahno. Dimuntah. Aduh penuh Pak mangkok itu, penuh daging busuk. Berdarah, macam-macam. Darah daging busuk yang keluar dari dirinya. Inilah pelajaran yang pada waktu itu diketokno, ditampakkan saat itu untuk memberikan pelajaran kepada kaum muslimin. Bahwa dalam surat Al-Hujurat ayat 12 itu Allah Subhanahu wa taala ya menggambarkan orang yang suka ngerasani membuka aib orang lain, kejelekan orang lain diomongno di uang-uang tanpa ada orangnya, itu seperti makan bangkai. Dan saat itu disuruh muntahno karo Gusti Kanjeng Nabi. Penuh mangkok itu. Sampai orang gini semua bau basi. Bangkai. Lalu Nabi berpesan kepada saudara-saudara muslim yang lain yang hadir pada waktu itu, mengatakan, mangkane kalian jangan pernah menggunjing saudaramu sendiri. Karena hakikatnya dia makan bangkainya orang yang kita rasani. Cuma saking tidak ditampakkan oleh Allah. Yang ditampakkan pada waktu itu saja sebagai pelajaran. Bau busuk menyengat yang luar biasa. Maklum bangkai. Ada darah, ada daging. Allahu Akbar, na'udzubillah ya Allah. Semoga Allah menyelamatkan kula panjenengan ya, tidak gelem rasan-rasan maneh. Sebab ini hobi Pak jadi. Kayak hobi, lek gak ngerasani iku gak afdol. Sing luwih parah lagi ngerasani kiai ini. Ancor bisa telur, tekor bisa pentol. Sama halnya orang yang ahli dalam bidang taruhan itu. Lah kiai ini teko apa ora itu jadi taruhan, Pak. Ayo saiki taruhan apa? Ya ini teko apa ora? Lah ngono lho jadi taruhan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabb. Baik, yang ketiga kata ulama, aib itu diibaratkan seperti aurat. Ya harus dijaga, tidak boleh diumbar kepada orang lain. Karena dengan membuka aib orang lain secara tidak langsung, kita sama dengan melakukan ghibah dalam Islam. Hal tersebut sama dengan membuka aibnya sendiri. Telah disabdakan oleh Rasulullah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membuka aib seseorang yang suka membicarakan aib orang lain, meskipun orang tersebut menyimpannya di dalam lubang sekalipun, itu akan dibongkar oleh Allah. Aibnya sendiri itu. Naudzubillah. Makanya apalagi terikat dengan kata-kata akhihil muslim, saudara seislam. Itu Pak, seperti orang menabuh air di dulang, itu muncrat ke mukanya sendiri. Karena kulon niki saudara jenengan saudara kulon, ndak bisa membongkar sama aibnya. Itu sama dengan
orang jenengan disakiti orang, saya merasa sakit juga. Begitu sebaliknya, misalnya. Nah itu kan karena terkait dengan saudara seiman. Yang keempat, Rasulullah, ini kata ulama, pernah dulu bersabda kepada sahabatnya bahwa seluruh umatku akan diampuni kecuali al-mujahirun. Lalu sahabat bertanya, wa ma mujahirun ya Rasulullah? Apa itu mujahirun? Kata Nabi, mujahirun itu dia yang berbuat dosa di malam hari, Allah Subhanahu wa taala menutupi aibnya. Tetapi kemudian pada pagi harinya ia malah cerita tentang aibnya itu tadi. Padahal Allah sudah berusaha menutupnya. Tapi oleh dia disebarkan pas ngopi di warung. Wah, ambung empuk. Apa? Aku numpak iku. Ya, aibnya sendiri dibuka sendiri. Itu apa namanya? Walam. Apa tadi? Mujahirun. Lain dengan mujahidun, Pak. Dirubah roh saja sudah maknanya beda. Mujahirun. Dia berbuat salah, maksiat. Terus aibnya ditutup oleh Allah malam itu. Paginya dia malah cerita di warung kopi. Koclok tenan. Tidak berterima kasih pada Allah. Sudah ditutup baik-baik oleh Allah karena kasih sayangnya Allah. Masya Allah, dia sendiri yang membuka aibnya. Itu namanya mujahirun. Ya Allah, mujahirun. Ya, orang seperti itu yang tidak diampuni dosanya. Semua orang diampuni, dia tidak. Mujahirun. Kata ulama yang kelima, sebagai umat muslim, dengan hadis tadi itu ya, kita juga dilarang untuk membicarakan aib diri sendiri. Ya, maksud dari sabda Nabi, kita terkadang menceritakan aib sendiri kepada orang lain secara sengaja, atau bahkan ada sebagian orang yang berbangga diri dengan menceritakan aibnya kepada orang lain. Padahal hal tersebut adalah perbuatan dosa dan hina. Cak, apa? Ngomongnya aku berhasil, Cak. Berhasil apa? Meloncat pagari wong lho. Aku nyolong. Lah, bangga. Dia cerita suatu aib yang semestinya dia tutup-tutupi, dia malah menceritakan sendiri. Itu orang yang paling terhina di sisi Allah adalah orang yang menceritakan aibnya sendiri kepada orang lain. Ya Allah, tadi malam sukses aku ngeronda. Terus ya numpai rondo. Loh, coba, aib yang semestinya ditutupi malah diceritakan sendiri. Paham maksud saya ini ya? Naudzubillah, subhanallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Ini Al-Hujurat ayat 12 yang saya singgung tadi. Inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihim maitan fakarihtumuh. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Surat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan daripada prasangka. Ya, prasangka. Kenapa? Inna ba'dadh-dhann ismun. Karena sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Wala tajassasu. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah kamu menggibah, menggunjing sebagian yang lain. Kenapa? Kata Nabi, ayuhibbu ahadukum ayyakul lahmi akhihi maitan fakarihtumuh. Karena dikatakan oleh Allah, apakah ada di antara kamu yang suka, yang senang memakan daging saudaranya yang sudah mati? Fakarihtumuh, tentu kamu merasa jijik. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Ini surat At-Taubah Al-Hujurat ayat 12. Ini menggambarkan bahwa
Islam selalu istiqomah mengajarkan kita ini untuk selalu husnudzon. Kenapa? Husnudzon. Kalau bahasa Bondowosonya positive thinking. Positive thinking. Ya, kalau bahasa Jermannya bagus persangkaan. Nah, Jerman, cecere kauman. Ya, bagus asang nyangka bagus itu ajaran dalam Islam. Tidak boleh kita suudon, Pak. Suudon, kadang suudon pada Allah, suudon. Ya Allah, suudon pada Allah. Laupo ya Allah kok nyiptakno nyamuk, nggarai mangkel lah. Ya tidak tahu berapa ribu orang yang bisa makan gara-gara nyamuk. Pabrik obat nyamuk itu. Sedengan dengan Allah menciptakan nyamuk, kemudian ada pabrik obat nyamuk. Berapa ribu orang karyawan itu yang bisa menjadi hidup dengan makan itu, bisa kaya, bisa ini dengan jadi staf pegawai pabrik nyamuk. Ya, jangan suudon pada Allah. Lah apa ya Allah kok anu. Mbok ngene ae lho ngatur. Gusti Allah diatur. Mbok anu ae. Ya, jangan. Itu namanya kok disebut perkemi. Ngerti perkemi, Pak? Ya, Persatuan Kemeruh Indonesia. Ya, jadi kemeruh. Ya, jadi membuka aib orang dalam Islam itu hukumnya haram. Ada lagi, sebagai umat Islam kita dilarang untuk menceritakan aib diri sendiri kepada orang lain secara sengaja. Bahkan ada sebagian orang yang berbangga dengan menceritakan aibnya sendiri kepada orang lain. Lah ini Pak, ayatnya surat Al-Ahzab ayat 58. Gimana katanya? وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat dengan menggibah, memfitnah, namimah tadi, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Artinya adalah orang-orang yang sengaja menghibahnya, sengaja menamimah. Namimah itu adu domba, Pak. Kata Romai Rama, adu domba. Itu lah, Pak. Masa ada dengar itu? Ya, itu kata saudara saya yang di Jakarta. Adu domba, mengadu domba ya. Nah, terus apa lagi? Fitnah. Apa bedanya fitnah dengan riba? Lah ini beda tipis. Sama tapi beda. Samanya di mana? Sama-sama rasan-rasan jelek. Ya, bedanya kalau riba cocok karo kenyataan ini ancen ngono. Kalau fitnah kadang ditambah, kadang dikurangi. Itu fitnah. Sama-sama rasan-rasan elek. Bedanya kalau riba sesuai dengan kenyataan, kalau fitnah tidak sesuai, kadang ditambah, kadang dikurangi. Dua-duanya haram masuk surga. Berarti wajib masuk neraka. Naudzubillah. Haram. Nabi sampai bersumpah, la yadkhulul jannah qattatun, tidak akan pernah masuk surga tukang fitnah itu. Ya, tidak akan. Kenapa? Waduh, Pak, fitnah itu lebih kejam daripada tidak memfitnah, Pak. Ya. Al fitnatu asyaddu minal qatl. Kalau orang dibunuh, mati, dikubur, beres kan? Tidak ada urusan lagi kecuali dia mendekam di penjara, selesai. Tapi kalau orang korban fitnah, setiap dia ingat akan fitnah orang itu sakit, dan setiap sakitnya itu terkirim dosa ke orang tersebut. Ingat lagi, ya Allah, aku dulu pernah difitnah sama orang itu. Sakit, ya Allah, astagfirullah. Dosa lagi orang tersebut. Kalau dosanya membunuh tadi, sekali cukup. Tapi kalau dosanya memfitnah, berkali-kali. Makanya Allah mengatakan al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih kejam daripada membunuh. Lah itu maksudnya. Lebih kejam daripada membunuh itu karena sakitnya kumat-kumatan. Ya.
sakit, di saat ingat sakit, di saat ingat sakit. Nah, tapi kalau dibunuh kan tidak merasa sakit, langsung mati, dikubur, selesai. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ini yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Semoga barokah manfaat dan kita sehat selalu sampai menjumpai Ramadan yang akan datang. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saya buka segmen dialog interaktif bebas pulsa. Silakan yang mau bertanya. Halo, suara saya bisa didengar? Halo. Piring awe-awe jadi. Piring sampun awe-awe nggih pun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Buah durian, buah kedongdong. Mana cakepnya? Asik lagi. Enggak jadi. Si, golek mana? Burung nuri, burung galak, burung cendrawan, burung cendrawasi. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.